2 hektar kalau 18.000 ya positif 200 juta keuntungannya. Pada intinya gerak terus. Berapapun juga itu hasilnya, yang penting kita ada gitu, ada penghasilan. Halo, nama saya Indra, alamat saya Lampung, profesinya petani dan pedagang. Dan ini petani saya nih, yang handal. Awalnya karena pengangguran, karena petani itu pentokan ya, mentok ya. Semenjak tahun 2006. Kerjanya ya tukang ojek dulunya. Dalam satu tahun lah. Ya, beli dari petani, bawa ke rumah, terus ada yang datang agen-agen dari mana-mana. Alasannya, kalau dari petani yang lain itu pinjam duit, Mas, nggak balik lagi. Kalau nanam sendiri, ya positif balik gitu. Rata-rata petani sekarang kan pinjam modal, pada ujungnya nggak dibayar. Nah, mendingan kita buka sendiri, genah kalah menangnya. Yang ini punya orang, Mas, ngontrak ini. Luasnya sekitar hampir 2 hektar ini. Kemangkol, kalau damparan sini cuma kemangkol, cuman ada dampar-dampar yang lain, ya macam-macam sayuran. Pernah 18.000. Kalau 18.000 selebar gini, Mas, rumahnya 3 kayaknya, Mas. Per bulan sampai 20 juta lah. Kita abahnya lah masih minjem duit, gak ngeliatnya. Datang orang pada minjem duit. Sama aja. Soalnya gini, kalau udah kita nanam sendiri, kita udah nggak bisa beli sendiri yang lain lagi. Kayak kembang kol ini, panen segini kita udah nggak bisa beli yang lain. Kita ngusahain ngejual punya kita. Cuman kalau kita nggak ada tanaman, kita kejar tanamannya orang. Demi untuk ngambil keuntungan gitu. Putarannya sama aja sebenarnya, tapi kalau nanam sendiri itu genah. Dalam arti genah, duit kita ya kalau modalnya 50 juta ya positif pulang 50 juta gitu. Kalau ngemodalin orang, modal 50 juta kadang-kadang baliknya 20, 30-nya hilang. Modalnya sekitar 80 jutaan. Itu tergantung dari harga. Tergantung dari harga sama rezeki. Kadang-kadang ada harganya, hasilnya kurang. Harganya agak murah, tapi hasilnya ini ya. Tapi rata-rata itu sih berapa ya, Bang? 60-an ya? 2 hektar 60-an, 60 jutaan. Itu rata-ratanya bisa lebih. Dua hektar kalau 18.000 ya positif 200 juta keuntungannya. Udah bersih, tinggal bagi 2 sama yang ngurus. Cabut modal bagi 2. Cabut modal bagi 2. Ya pernah lah, namanya masih muda ya. Yang namanya nakal pernah.
Dulu nakalnya main judi, Mas. Sering main judi, main, mabok. Ya ini ngajaknya ngajak. Alasannya, ya awal mulanya faktor ekonomi satu, kedua kali kesibukan. Jadi kalau kita sibuk itu kerja ini kerja itu kita udah nggak mikirin main lagi. Pulang capek tidur. Nah kalau kita nganggur kerjaannya setengah-setengah itu kan banyak yang nganggur ya. Itu keluarnya kesel kan mau nggak mau cari hiburan. Hiburan kampung nggak ada diskotik, Mas. Iya, nggak ada diskotik kan ya. Ya kayak gitu hiburannya, ada orang kampung ya namanya kan gitu. Nggak bisa main di mall, karena akhirnya kumpul-kumpul judi kan. Alhamdulillah udah insaf. Ya dikit-dikit udah sukses lah, terhitung sukses. Cuman dikit pelan-pelan. Belum bisa dibikin lain sukses. Ya senang, ya dulunya kan pengangguran saya kan. Nah waktu pertama kali saya terjun di pertanian ini ya alhamdulillah sekarang itu udah agak enak lah hidup saya. Kerjaannya dulu itu serabutan ya, goda-gado kan, buruh lah ibaratnya kan. Tapi kan ibaratnya itu apa ya, pekerjaannya itu dapat 1 hari 1 minggu nggak ada gitu kan. Nah, semenjak saya terjun di sayuran ini kan memang sih hasilnya itu kan nggak tiap hari, tapi sekali menghasilkan itu ya cukup lah gitu kan, cukup ya cukup lah. Bermacam-macam, dari orang tua, faktor ekonomi, dari teman juga bisa. Pada intinya punya ambisi. Kalau teman kita naik tangga 1, ibaratnya ada kemajuan, kita harus ada juga gitu. Karena kan ya dulunya kita kan bareng, sekolahnya bareng, ininya bareng. Masa kita pengangguran dia kerja kan gitu. Pada intinya ini, kalau pengen bekerja sesuai dengan kemampuan sendiri-sendiri sih. Yang penting jangan vakum gitu. Kalau emang udah buntu bener, yang penting jangan vakum. Apapun juga kerjaan itu harus dikerjain. Nanti lambat laun, tengok kiri, tengok kanan, ngeliat kiri kanan kan kita naik. Dari peluang, barusan kita loncat. Cuman kalau kita vakumin dari nol, nganggur total, kita nggak bakal kerja. Dikarenakan minimal teman-teman kita nganggur. Cuman kalau kita bekerja, istilahnya mamanya kayak tukang ojek, kenalannya kan rame. Disuruh ini, disuruh itu. Di situ kan kita bisa mikir, saya bisa nggak sih? Kalau kita nggak bisa, kita mundur. Kalau kita bisa, ayo pelan-pelan kita maju juga. Gitu. Ya mudah-mudahan kita pasti ketemu. Nah, pada intinya jangan gengsi dulu lah. Jangan malas ya, duit receh-receh itu diambil-ambil dulu lah. Untuk cari ilmunya. Cari ilmu, cari pengalaman. Gitu. Kayak saya dulu turun di sayuran ya tukang ojek, awalnya nggak mikir dari sayuran nggak. Meskipun kita nanam, udah pernah nanam. Cuman kan awalnya kita ngojek, kita butuh duit untuk inian. Penumpang nggak ada, kita tarik sayuran kan. Dari situ kan kita punya kenalan. Tempat yang dijual, bawa ke sana tuh, dijual sana, kita kan minimal kenal. Nah, dari situ kita kenal lagi yang A lagi, B lagi. Nah, makanya kita lebar, banyak kenalan, banyak relasi istilahnya, yaitu bisa ngebuka. Makanya saya bisa jadi agen juga. Cuman kalau kita pengangguran, ya siapa yang menyuruh? Nggak ada yang nyuruh lagi kan? Dilakonin dulu. Tapi jangan terlalu fokus kalau kerjanya udah nggak kuji. Kita harus tengok ke situ. Gitu. Semoga teman-teman yang di rumah bisa sukses, bisa nyari kerjaan. Jangan malas-malas. Pada intinya gerak terus. Berapapun juga itu hasilnya, yang penting kita ada. Gitu. Ada penghasilan.